Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat Paskah, selamat memperingati kematian Tuhan Yesus dan merenungkannya supaya kita bisa menghayati arti kematian Tuhan Yesus bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 2 April 2021, kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-19 ayat 30. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Judulnya adalah Tetelestai. Tetelestai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata ini sudah sangat populer bagi kebanyakan orang Kristen, terutama mereka para pembelajar firman Tuhan. Tapi tidak mengapa, kita akan belajar lebih mendalam lagi supaya kita bisa memahami maknanya bagi kehidupan kita. Kita baca ayatnya, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan menggali pengertian dari kata sudah selesai ini. Ada dua bagian. Bagian yang pertama kita akan memperhatikan dari sudut bahasanya. Kata sudah selesai di dalam bahasa Yunani adalah tetelestai. Dipakai kata tetelestai. Bapak, Ibu, kalau belajar bahasa Yunani, maka kita akan tahu bahwa kata tetelestai ini kalau diparsing itu seperti ini. Perfect, pasif, indikatif orang ketiga tunggal. Itu dari kata teleo. Dari kata teleo. Jadi tetelestai itu artinya sungguh-sungguh sudah diselesaikan. Sungguh-sungguh sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan secara sempurna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena kata ini berupa intransitif ya. Kalau jadi kalimat itu kalimat intransitif, maka diartikan sudah selesai atau sudah sungguh-sungguh selesai atau sudah diselesaikan secara sempurna seperti tadi saya sebutkan ya. Jadi sudah selesai, maka orang berkata sudah selesai karena itu bentuknya intransitif, tidak memerlukan objek ya, tidak memerlukan objek kalimat. Jadi bisa diartikan sudah selesai atau sudah sungguh-sungguh selesai atau sudah sempurna selesainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, karena sudah selesai secara sempurna, maka tidak perlu lagi ada pengulangan. Maka tidak perlu lagi ada penambahan. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini ingin menunjukkan bahwa semua yang dia kerjakan itu tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lain. Tidak perlu ada pengulangan karena sudah sempurna selesainya. Itu dari sudut bahasanya. Mari kita perhatikan dari sudut teologianya. Apanya yang sudah selesai? Apanya yang sudah selesai yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Misi kedatangannya ke dunia. Misi kedatangannya ke dunia yaitu untuk menggenapi rencana Allah
untuk penebusan dan pengampunan dosa manusia. Apanya yang sudah selesai? Misi kedatangannya ke dunia, yaitu untuk menggenapi rencana Allah untuk penebusan dan pengampunan dosa manusia. Itu sudah selesai. Kita akan lihat penjelasannya dari konteksnya ya, terutama di kitab Injil-Injil dan secara khusus itu Injil Yohanes ya, dari ayat di mana kita baca tadi. Saya membagi menjadi 3 bagian supaya kita bisa memahami apa sih yang sudah selesai tadi. Misinya seperti apa sih kalau sudah selesai itu? Wujud dari penyelesaiannya itu seperti apa? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang pertama berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Yang sudah selesai itu berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Kita baca dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 49, saya bacakan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengatakan, yang aku katakan itu bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku, yaitu Bapa. Itu artinya bahwa Tuhan Yesus menyelesaikan secara sempurna di dalam perkataannya, yaitu mengenai perkataan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk dikatakan. Ini cocok dengan Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang Ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan, kalau zaman dulu nenek moyang bangsa Israel ya itu ya mendapat pengajaran-pengajaran dari nabi-nabi. Itu adalah ya boleh dikatakan firman lah ya, firman Tuhan melalui nabi-nabi. Jadi apa yang dikatakan oleh nabi itu berasal dari Allah. Nah, Allah berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabi itu. Tapi pada zaman akhir ini yang dimaksud ya pada saat Yesus ada di dunia dalam pelayanannya. Itu Allah berbicara kepada manusia secara khusus kepada bangsa Israel itu melalui Yesus. Oleh sebab itu tadi dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu berasal dari apa yang diperintahkan oleh Bapa. Jadi apa yang dikatakan Bapa kepada Tuhan Yesus itu yang disampaikan Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Ya semua pengajaran-pengajarannya, semua apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa, terutama diringkas dalam masalah keselamatan. Dalam masalah keselamatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan keselamatan, itu ringkasannya ya. Berkaitan dengan keselamatan itu berasal dari Bapa, bukan dari Tuhan Yesus sendiri. Itulah sebabnya ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib dan tidak menyerahkan nyawanya, dia berkata sudah selesai. Jadi misi untuk mengatakan hal-hal yang penting, terutama di sini disimpulkan dalam keselamatan, tentang keselamatan, itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel, juga secara khusus kepada para muridnya.
Jadi sudah selesai. Sudah selesai. Jadi sudah pas lah, sudah sempurna lah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya secara khusus, selama hidupnya, itu sudah selesai karena itu berasal dari Bapa. Dan itu sudah selesai, semua sudah dikatakan. Diringkas dengan pengertian mengenai keselamatan. Sudah selesai. Jadi kematiannya itu menutup dalam tanda kutip ya suara Allah bagi umat Israel atau bagi manusia karena sudah selesai. Tuhan Yesus sudah berhenti berbicara khususnya mengenai keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mari baca ayat yang pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Pasal yang ke-17 ayat yang keempat. Demikian. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pekerjaan yang dipercayakan Bapa untuk dilakukan. Jadi Tuhan Yesus melakukan sesuatu bukan dari dirinya sendiri, bukan untuk kepentingannya sendiri. Tetapi itu misi dari Allah supaya dia mengerjakan apa yang Allah Bapa mau dia kerjakan. Jadi apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ini berkaitan dengan pekerjaan yang Bapak ingin supaya Tuhan Yesus lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi, ini berkaitan dengan keselamatan, dengan penebusan umat manusia. Bapak, Ibu, kalau kita perhatikan di dalam pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun lebih itu, banyak hal yang menunjukkan bagaimana pekerjaan Bapak itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia melakukannya yaitu memberitakan kabar baik. Itu pekerjaan yang Bapa inginkan supaya Tuhan Yesus lakukan. Memberitakan kabar baik tentang Allah yang sejati di dalam dirinya itu. Jadi dia memberitakan kabar baik, ya. Khotbahkan firman, dia katakan sesuatu yang dari Bapa. Itu kabar baik, evangelion, Injil. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Lalu dia menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan ya dia juga memberikan ya kekuatan kepada yang lemah. Dia mengusir setan dan sebagainya. Itulah pekerjaan-pekerjaan Bapa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Ya, kalau kita perhatikan sebuah peristiwa ya, sebuah peristiwa penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menarik sekali. Karena ini sesuai dengan bahasan kita saat ini. Saya perlihatkan di Yohanes pasal yang ke-9, pasal 9 ayat yang ke-4. Ayat yang mulai ketiga ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi perhatikan, karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ini peristiwa yang sungguh, ya kita tahu itu bagaimana murid-muridnya mempersoalkan ada orang buta, ini salah siapa ini? Kalau ada orang buta ini salah siapa? Karena konsep mereka adalah bisa jadi ini salah orang tuanya. Tapi Tuhan katakan bukan siapa-siapa yang salah, tetapi maksudnya adalah supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan melalui dia. Itu jelas sekali ya berkaitan dengan pembahasan kita saat ini. Bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah pekerjaan yang dipercayakan Bapa
untuk dilakukan, termasuk penyembuhan-penyembuhan, yaitu mujizat. Orang buta ini kemudian celik kembali, bisa melihat kembali. Itu pekerjaan Bapa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia di atas kayu salib, dia sudah merasa bahwa memang sudah tidak ada pekerjaan seperti itu lagi, maka dia katakan sudah selesai. Jadi pekerjaan Bapa yang harus dia lakukan itu sudah selesai. Memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang, atau juga mengusir setan, dan seterusnya, dan sebagainya. Sudah selesai. Jadi semua pekerjaan Bapa yang dipercayakan kepada Tuhan Yesus itu sudah diselesaikan secara sempurna oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, berkaitan dengan kehendak Bapa. Matius pasal 26 ayat yang ke-39 saya bacakan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Jadi bahasa singkatnya, jadilah kehendakmu. Bapak, Ibu yang dikasih dalam Tuhan, coba kalau kita perhatikan bahwa sesungguhnya di dalam diri Tuhan Yesus juga ada kehendak. Tetapi dia menundukkan diri, menundukkan kehendaknya di bawah kehendak Bapa, karena dia harus menyelesaikan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Yang utama kehendak Bapa kalau kita baca konteksnya di Matius 26 tadi, itu adalah mengenai kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk penebusan dan pengampunan dosa manusia. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar bagaimana susahnya penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini, hal-hal yang harus kita ingat bahwa memang salib itu merupakan penderitaan yang luar biasa khusus bagi Tuhan Yesus di sini. Tetapi itulah kehendak Bapa. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada kehidupan bagi manusia. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada penebusan bagi manusia. Kalau tidak ada kematian, maka tidak ada pengampunan dosa bagi manusia. Dan kehendak Bapa ialah supaya Tuhan Yesus yang menjalankannya, yaitu mati untuk menebus manusia dan menghapus dosa manusia, serta memberikan pengampunan. Itulah kehendak Bapa. Dan ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Misi penebusan dan pengampunan dosa bagi manusia sudah selesai. Tuhan Yesus sudah kerjakan secara sempurna. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, semua sudah diselesaikan secara sempurna oleh Tuhan Yesus. Baik perkataan Bapa untuk manusia, termasuk berita baik, kabar baik. Baik juga pekerjaan Bapa untuk manusia, dan juga kehendak Bapa untuk manusia. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Maka dia katakan, tetelestai, sudah sempurna selesai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau demikian, bersyukurlah kita. Bersyukurlah Anda dan saya. Semua pekerjaan yang berkaitan dengan keselamatan, pengampunan dosa sudah selesai. Bersyukurlah kita. Tidak ada lagi korban binatang yang perlu kita persembahkan untuk penghapusan dosa kita. Tidak ada sesuatu yang kita persembahkan, korban-korban bakaran yang kita persembahkan untuk penebusan kita. Tidak perlu lagi ada korban-korban binatang. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa. Karena Tuhan Yesus sudah selesaikan secara sempurna. Bersyukurlah Anda dan saya untuk hal itu. Tanggung jawabnya hanyalah percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.
maka Anda ditebus dan diampuni dosa Anda. Dan juga tentu saya. Hal yang kedua, tetap percaya kepada Dia. Sekalipun secara fisik, ya secara fisik kita tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi Dia ada bersama dengan kita. Tetap percaya kepadanya dalam situasi apapun, termasuk dalam ujian iman kita, di mana seringkali kita diserang secara iman, secara teologi kita diserang, tetapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Dia dan jangan khianati Dia. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan iman kita. Kalau kita percaya Dia sudah menyelesaikan semuanya, mari kita puji Dia, kita sembah Dia. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Dia. Karena Dia sudah selesaikan semuanya. Mari kita hidup sepadan dengan iman kita kepadanya. Rajin-rajinlah di dalam membaca Alkitab, di dalam berdoa, di dalam persekutuan pribadi Anda dengan Dia. Rajin-rajinlah, itu tanggung jawab kita. Dan berbuat baik kepada sesama, itu tanggung jawab kita. Menjadi kesaksian melalui perkataan dan tingkah laku kita, itu tanggung jawab kita. Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya dan kita melanjutkan dengan sikap yang nyata untuk memberitakan bahwa semuanya selesai di tangan Tuhan Yesus. Jadi keselamatan dan penebusan dan pengampunan dosa manusia selesai di tangan Tuhan Yesus. Maka semuanya kalau ingin ditebus, kalau ingin diampuni, kalau ingin diselamatkan harus percaya dan menerima Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tetelestai, dan biarlah itu bermakna dalam hidup kita dengan tingkah laku kita yang sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami pelajari. Roh Kudus sudah memberitahu hal-hal yang penting bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, tolong kami untuk melakukannya supaya makna dari kegenapan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu terwujud dalam kehidupan kami melalui perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, dan pemberitaan kesaksian dalam hidup kami kepada orang lain supaya mereka percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa.